warahmatullahi wabarakatuh. Hamdu wa syukran lillah wa salatan wa salamun ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wa'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Para alim ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah Kiai Masykur Mbah Yai Mufid, pengurus cabang Nahdlatul Ulama khususipun Mbah Yai Kiai Mukhbir, keluarga besar Mataram Raden Sudibyo Laksono, dan para anggota alam-alam Mataram dan para sesepuh sedoyo, pejabat pemerintah yang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Kalau niki memang kula kali panjenengan memang kula dibutuh ini salah satu perwakilan daripada Purbalingga rawuh kepengen kepanggih kali kula. Akhirnya kepanggih ke beliau kula ngobrol-ngobrol khususnya masalah yang terkait dengan isu-isu yang sekarang lagi viral. Dan viralnya sudah bukan di dunia maya lagi, memang di dunia nyata. Jadi kalau ada yang mengatakan ini adalah viral di dunia maya, bukan, sudah dunia nyata. Jadi artinya sudah dianggap permasalahan yang menurut saya sangat serius untuk bangsa dan rakyat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelesaikan ini dengan sebaik mungkin. Karena kita bergerak ini bukan dalam rangka memusuhi siapapun, bukan dalam rangka membenci siapapun, tapi semata-mata dalam rangka membela bangsa dan sejarahnya, meluruskan yang telah dibelokkan dan memukul mundur kekuatan orang-orang yang akan merusak bangsa ini. Itu saja yang kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, memang ada satu persepsi yang salah yang dibangun sementara ini di Indonesia. Apa persepsinya? Adalah ketika muncul orang-orang yang bicara tentang masalah nasab habaib, berbicara tentang oknum-oknum habaib yang telah melakukan hal-hal yang batil di Indonesia ini, yang telah melakukan hal-hal yang tidak benar di Indonesia ini, bahkan lebih condong destruktif, yaitu adalah menghancurkan pondasi-pondasi yang telah dibangun oleh leluhur kita ini. Seperti juga terjadi ada pemalsuan makam. Itu pemalsuan makam itu bukan dunia maya, kiai, itu dunia nyata. Dan saya sendiri sudah menyaksikan, saya sudah terjun. Saya kemarin ada laporan dari Rembang, mohon maaf kiai, ini bukan dunia maya, ini nyata kiai. Insya Allah nanti saya kesana. Kemarin saya di Brebes. Kemarin di Brebes itu kebetulan ada makam palsu, akhirnya sudah diratakan oleh masyarakat berdasarkan koordinasi dengan pejabat setempat. Sudah mulai diratakan oleh masyarakat. Kemudian apa namanya? Ini ada beberapa laporan lagi juga. Ternyata kuburan-kuburan palsu, makam-makam palsu itu sangat banyak. Termasuk di daerah Brebes, ada kabar lagi di daerah Rembang
Ada oknum daripada Ba'alwi membuat makam palsu. Dan yang jadi aneh itu masyarakat sudah sering ziarah tahlilan setiap malam Jumat. Itu sudah ada tahlilan malam Jumat. Itu ratusan orang. Itu yang datang sudah ratusan orang kiai di situ. Itu masyarakat setempat dan para sesepuhnya ngadu sama kiainya, kiainya ngadu sama saya. Itu makam itu dibuat oleh oknum Habib. Dan itu sebetulnya bukan gundukannya, itu bukan makam, tapi itu adalah pembuangan kotoran sapi. Ini mohon maaf kiai, ini bukan dunia maya. Ini laporan langsung nyata dan saya diberikan fotonya. Seperti halnya di Brebes juga diberikan fotonya makam palsu. Jadi yang pertama kali kita kita bangun bahwasanya ini sudah bukan fitnah di dunia maya lagi, ini sudah dunia nyata. Kita ini sudah menghadapi satu orang lawan yang nyata, bukan maya lagi nyata. Kalau kita menganggap maya itu salah, itu sebuah kemunduran bagi saya. Saudara-saudara sekalian, cuma ada framing yang dibangun ketika kita itu menangani persoalan kebangsaan dalam rangka membela bangsa, leluhur dan sejarahnya. Ya, cuma kebenaran ini oleh oknum-oknum Ba'alwi. Ya kan? Kebetulan juga beberapa oknum Ba'alwi itu sudah ada yang jadi orang besar dan sudah ada yang jadi kiai sehingga kalian itu jadi muridnya. Ini akhirnya di framingnya apa? Di framingnya kita ini dianggap ekstrim. Kita ini dianggap ekstrim. Itu persis pada waktu zamannya Belanda. Belanda itu memframing daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ulama, para kiai di dalam rangka merebut kembali tanah air dan bangsa Indonesia. Itu di framingnya sebagai para ekstremis. Dianggapnya ekstrim, dianggapnya pemberontak. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa daripada mufti Belanda, yaitu adalah Habib Utsman bin Yahya, yang mengatakan bahwasanya perjuangan orang-orang Indonesia dianggap batil dan itu dianggapnya bukan pemberontakan dan itu kesesatan. Maka akhirnya Belanda memframingnya adalah para ekstremis. Lah, sama juga dengan kita ini. Ini kita juga menghadapi satu hal yang sama, di mana saudara Indonesia sudah dikaburkan, di mana makam-makam sudah dipalsukan, dan itu bukan dunia maya, ini nyata. Saya sering sekali, saya sekarang sedang berjuang dengan Raden Sudibjo ini dengan alat-alat Mataram. Untuk datang kemari, Raden Sudibjo ini sangat luar biasa. Datang kemari, datang paling sibuk beliau itu. Meluangkan waktunya tiap hari, tiap malam, jam 3 malam masih ada di tengah-tengah kuburan. Di dalam rangka meluruskan sejarah yang telah dibengkokkan. Dari mulai Sumodiningrat. Bagaimana mungkin Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat itu dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian juga di mana seluruh kekancingan yang ada di keraton itu, yang namanya KRT Sumodiningrat mengatakan bahwa itu adalah makamnya ada di Jejeran. Dan sudah masih ada juru kuncinya dan sejarahnya masih tercatat. Tapi ada beberapa oknum Ba'alwi itu merubah dengan seenaknya bahwasanya Sumodiningrat ini adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Makam yang ada di Jejeran itu adalah makamnya Ahmad bin Toha, jadi saudaranya Habib Hasan. Ini kan kacau, Pak. Sekarang saya tanya, ini yang ekstrim mana? Ini yang ekstrim mana? Kalau Anda itu menganggap kita itu ekstrim, saya tanya, ini pembelokan sejarah yang sangat tidak dibenarkan. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan sejarah. Itu sebuah kejahatan. Sudahlah, KRT Sumodiningrat itu makamnya dibelokkan ada di Semarang. Sudahlah, kemudian makam yang di Jejeran asli KRT Sumodiningrat dibelokkan kepada Habib Ahmad bin Toha.
Saudara-saudara, sekarang Allah sudah membuka semuanya. Membuka semuanya. Kalau saya memahami secara pribadi bahwasanya di zaman akhir ini, di zaman akhir nanti, itu akan satu rekayasa Yahudi atau makar semua akan terbuka. Saya pertama membaca itu bagaimana kitab Talmud terbuka, bagaimana kitab Taurat dan Injil itu sekarang perubahan lafaz-lafaz yang dirubah itu sudah mulai terbuka. Masyarakat Eropa dan Amerika sudah mulai mengerti dan memahami. Bahkan yang aslinya bagaimana sudah mulai ditemukan, sehingga banyak mereka secara sukarelawan, secara sukarela masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam bukan karena orang Islam. Mereka mengatakan kalau saya masuk Islam melihatnya orang Islam, nggak jadi masuk Islam karena orang Islamnya perang terus. Tapi saya masuk Islam karena saya melihat ajaran saya dari Taurat dan Injil. Ini Injil, kalimat-kalimat itu sudah banyak orang-orang pintar sekarang. Dari bahasa Ibraninya, bahasa Suryaninya diungkap, ternyata Injil itu mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Di antaranya kata Tuhan diganti Tuhan. Padahal itu hanya beda hak. Ternyata itu di dalam tulisan aslinya di Ibrani, di Suryani itu enggak seperti itu. Bukan tegar, tapi the Lord. Lord itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kenapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris tegar Tuhan? Ini masyarakat sudah tahu, sehingga kita semua itu bisa melihat bagaimana perkembangan Islam ada di Eropa, bagaimana perkembangan Islam secara mendadak ada di Amerika. Itu kenapa? Allah ini sedang sedang membuka semua borok-boroknya orang Yahudi, yaitu dalam rangka membelokkan sejarah yang ada pada Taurat dan Talmud, termasuk juga sejarah pembelokan terhadap agamanya Nabi Isa, yaitu adalah Injil. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah membuka bagaimana itu Palestina, bagaimana itu Zionis, siapa itu Judaism dan siapa itu Banu Israel. Bahwasanya saudara-saudara sekalian, di samping tadi kata Kiai juga betul apa yang dikatakan tadi, bahwasanya di Palestina saja belum selesai. Nah begitu juga kita memahami Israel bagaimana. Apakah seluruh Bani Israel itu setuju terhadap pencaplokan Palestina? Oh tidak. Ini harus difahami. Siapakah itu yang ingin mencaplok Palestina? Itu ternyata bukan Judaism, bukan Yahudi yang disebut Bani Israel, tapi mereka kelompok-kelompok di luar Judaism yang mengklaim dirinya Yahudi dan mencaplok nama Israel. Sebetulnya mereka menyebut dirinya dengan Zionis. Ini Zionis. Makanya kita jangan aneh kalau seumpama kita ke Palestina, orang Judaism yang belajar Taurat tidak setuju terhadap pencaplokan Palestina. Bahkan mereka mengatakan kembalikan Tel Aviv kepada Palestina, kembalikan tanah Palestina kepada masyarakat, dan kami tidak setuju. Judaism pada Banu Israel. Banu Israel bukan Nabi Yakub. Isra'amdun il Allah, Israel Abdullah. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena Nabi Yakub ketika berkenalan bilang, maka saya adalah Israel, Abdullah. Jadi ini ada keturunan Israel, ada Judaism. Judaism adalah orang-orang yang memahami agama-agama Allah dari Taurat, walaupun Taurat itu dirubah. Ada lagi orang yang mengklaim dirinya Yahudi, yang disebut oleh para sejarawan adalah Yahudi Hazari. Yahudi Hazari inilah yang menurutkan di antaranya Yahudi Askenazi, dan Yahudi Askenazianya Hazari ini sudah ditetapkan oleh para pakar genetika. Jadi kalau Anda protes sama pakar genetika. Kami bukan pakar genetik, tapi mereka yang memahami bagaimana tentang haplogrum, bagaimana perjalanan kromosom itu mereka sangat pakar. Dan bahwasanya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kaum Ba'ali itu adalah genetikanya adalah Askenazi dari Hazari. Hazari ini Yahudi tapi bukan dari Nabi Ibrahim, Abrahamik bukan. Memang kalau seumpama cerita Hazari ini memang agak unik. Uniknya bagaimana? Kalau seumpama kita di dalam Al-Quran, "Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin." Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah kalau seumpama kalau seumpama kamu itu orang beriman? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsudunan nas bima atahumullahu min fadli. Apa kalian mau hasud, mau iri terhadap orang yang telah Allah berikan anugerahnya?
di antara Nabi Ibrahim dikasih kitab dan anak cucunya dari para nabi, para rasul. Kalau bicara konteks Hazari, ini saudara-saudara kalian, di dalam sejarah saya itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh diantaranya adalah sejarah perjalanan Dr. Manahim Ali ya. Itu diantaranya, itu saudara-saudara kalian ternyata memang itu saudara-saudara kalian Hazari inilah ini yang memiliki rasa hasud luar biasa terhadap keluarga Yahudi dari Bani Israel ya, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Hazari mengatakan, kenapa yang jadi nabi dan dari rasul dari kalangan mereka bukan dari kalangan kami? Bukankah kami lebih tinggi, lebih suci, lebih besar daripada mereka, lebih hebat daripada mereka? Jadi klaim ras paling tinggi itu sudah ada dari orang-orang Hazari sejak zaman dulu sampai sekarang ya. Akhirnya apa? Mereka hasud. Akhirnya apa? Mereka mempercundangi para nabi, para rasul. Nabi dihina, rasul diinjak. Sampai akhirnya banyak yang terbunuh. Ada beberapa orang Yahudi itu membunuh para nabi. Sehari itu 90 nabi dibunuh dari berbagai macam tempat. Subhanallah. Nabi Yesaya juga subhanallah. Nabi Yesaya itu antara Nabi Yahya dengan Nabi Sulaiman ya. Itu saudara-saudara kalian, begitu ngumpet di pohon itu masuk dalam pohon karena kainnya itu kelihatan, dikejar-kejar oleh kaum Yahudi Hazari. Itu akhirnya digergaji, Nabi Yesaya terbelah menjadi dua. Lalu kita mengingatkan bahwa karakteristik mereka itu seperti itu. Jangan anggap bahwa kita itu adalah orang ekstrim, karena itu adalah perjalanan sejarah apa yang disebut oleh Allah, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran dari perjalanan fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana sih kalau kalian berjalan di mana di muka bumi, silakan pelajari sejarah itu bagaimana tuh keadaan seperti itu. Saudara-saudara kalian, ini Hazari ini termasuk yang membelokkan daripada kerjasama dengan beberapa raja Damaskus dan orang-orang Roma, membunuh Nabi Isa juga yang jadi Hazari juga. Yang membelokkan sejarah juga sama. Jadi membelokkan sejarah, klaim sebagai ras yang tertinggi itu pada dimiliki oleh Yahudi. Dan menurut pakar genetika itu yang ada di dunia, termasuk juga ada pengakuan dari keluarga Yahudi mengatakan bahwasannya kaum Ba'ali ini adalah genetikanya Yahudi Hazari. Kalau sumpah kita bicara ini, jangan dianggap kita itu ekstrim kepada hantu. Itu bicara hakikat. Qulil haqq walau kana murran wa la taktumul haqq wa antum ta'lamun. Kalian jangan menyembunyikan kebenaran hakikat kalau kalian tahu. Justru Allah menyalahkan kita nanti. Kita harus memberikan pencerahan. Sebab apa? Sebab ini korbannya masyarakat banyak sekali di Indonesia itu. Berawal, jadi bukan masalah perjalanan, masalah seumpama apa oknum-oknum habaib semacam Bahar bin Smith atau Habib Rizik, bukan sekedar itu. Walaupun mungkin sejarah itu berawal dari situ, tetapi sebetulnya ini adalah sunnatullah di dalam rangka membuka keborokan, membuka borok perjalanan daripada rekayasa dan makar-makarnya orang Yahudi di dunia ini sejak dari mulai zamannya Nabi Ibrahim, sekarang kemudian masalah Taurat, Injil, masalah Palestina, dan di Indonesia ada kejadian masalah Baal. Ini memang harus sudah waktunya terbuka. Jadi ini adalah menurut saya al-harakatul ilahiyah. Ini adalah gerakan Tuhan. Jadi menurut saya sampai kapanpun tidak akan mampu melawan. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu melawannya. Dengan cara apapun, karena ini sudah sunnatullah. Ini harus terbuka. Kenapa? Karena ini sudah i'tida. Wallahu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat melewati batas. Jadi saudara-saudara kalian, apalagi apa yang dilakukan oleh oknum Ba'ali ini, walaupun itu bukan jadi landasan kita di dalam rangka mengklaim bahwa Ba'ali itu adalah bukan keturunan Rasul, itu alasannya bukan karena perlakuan oknum, bukan. Jadi seolah-olah kalau seumpama alasannya kelakuan oknum, seolah-olah kenapa oknum yang satu yang salah kok dihukumi semua rata, kan seperti itu. Ada lagi seumpama, kenapa yang satu yang salah yang lain kena semua? Kalian, nah itu bukan itu.
landasannya bukan itu. Tetapi itu adalah hikmah saja. Ada di dalam usul itu ada sebab, ada hikmah. Ini hikmah saja. Bahwa hikmahnya pembahasan tentang masalah nasab ini adalah diantaranya ada beberapa oknum habaib yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata kita. Beliau memiliki kelakuan-kelakuan yang di luar batas, yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sangat berbahaya bagi bangsa ini dan rakyat ini, dan menurut saya sangat berbahaya bagi agama. Contoh salah satu doktrin ada seumpama mengikuti Habib pasti masuk surga. Ada lagi doktrinnya bahwasanya ikut Quran tidak ada manfaatnya kalau tidak ikut Habib, tetap masuk neraka. Ini menurut saya sudah doktrin seperti ini sangat berbahaya. Dan yang paling harus memberikan pencerahan itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Orang-orang di saat ada satu doktrin-doktrin yang masuk dari manapun yang akan menyesatkan masyarakat, itu orang NU harus berada di garda terdepan untuk meluruskan. Dan itu bukan ekstrim menurut saya. Tidak ada ekstrim. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan sangat luar biasa. Kita tahu bahwasanya gerakan-gerakan oknum-oknum habaib ini adalah sudah merambah ke politik. Merambah ke politik sampai bagaimana gerakan kemarin-kemarin dari FPI lah. Bagaimana Habib Rizik itu mendesain di Indonesia, apa Indonesia seperti ini, yang menyalahi kekancingan daripada apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Apalagi ditambah dengan yang lainnya, dulu juga ada di antara konsep-konsepnya. Itu saudara-saudara sekalian, itu sudah merambah kekuatan politik yang menurut saya sudah mengkhawatirkan. Ada beberapa daerah yang sudah terpapar, itu sangat luar biasa. Itu sangat susah itu untuk bagaimana memberikan pencerahan. Padahal kita itu membahas tentang masalah nasab itu bukan karena kita benci, bukan, tapi memberikan contoh, memberikan kedudukan secara proporsional siapa itu Habib, siapa itu Rasulullah, siapa itu Wali Songo. Bahwa Habib itu tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena data-datanya tidak ada. Yang dipelajari oleh para ulama dan para kiai-kiai itu saudara-saudara kalian, itu saya tahu sendiri pada waktu pertemuan ada di Bendakar, itu yang dipelajari itu saudara sekalian, itu bukan 1-2 kitab, 250 judul kitab, dan sekarang sudah 280 judul kitab ya. Sudah dibaca itu ya. Itu ternyata tidak menemukan bagaimana ketersambungannya oknum Ba'ali dengan Rasulullah. Jadi permasalahannya kita tidak sedang perang dengan Ba'ali, tidak. Mendudukkan habaib pada proporsinya. Habaib ini bukan cucunya Rasulullah, ya kan, seperti itu. Jadi jangan suka mengaku cucunya Rasulullah dan jangan suka mendoktrin masyarakat dengan embel-embel sebagai cucunya Rasulullah, karena nasabnya batal. Kecuali kalau mereka bisa membuktikan, silakan. Bukan dalam rangka benci, bukan. Mas Dibyo ini orang Jogja, bukan orang Purbalingga. Maka dari itu yang duduk di sini Kiai Purbalingga, Mas Dibyo cukup jadi pendengar dengan saya. Itu bukan dalam rangka saya itu benci kepada Mas Dibyo, menempatkan pada proporsinya. Bukan, cuma kan framingnya itu kan ekstrim. Sehingga ada beberapa kadang-kadang gerakan-gerakan yang kadang-kadang menurut saya itu sudah di luar batas. Adalah ancaman-ancaman. Buat apa ngancam? Siapa yang diancam? Ya, kalaupun seumpama keiman dengan saya itu mati karena ancaman dan dibunuh oleh Anda, gerakan ini gerakan Allah, ini nggak bakal berhenti. Kalian tetap akan terungkap. Karena apa? Karena berpegang kebatilan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana. Kenapa Allah berbicara innal batila kana zahuqa? Itu adalah merupakan satu saran nasihat dari Allah. Jangan sekali-kali berpegang kepada kebatilan, pasti hancur. Dan yang menghancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kalian tuh mengancam saya, mengancam keiman, mengancam Tengku Kori, mengancam orang-orang yang berjuang dalam rangka membela Rasulullah, membela bangsa dan sejarah. Percuma. Kenapa ini akan berlangsung? Bahkan mungkin kalau seumpama ada sesuatu terjadi pada saya atau pada keiman, itu mungkin gerakannya akan lebih dahsyat lagi nanti. Maka dari itu saudara-saudara kalian, ini framing ini harus dihilangkan dulu, bahwa kita ini tidak benci kepada Habib. Oh, saya saudara-saudaranya banyak Habib, saudara-saudaranya banyak Habib. Ponakan-ponakan saya itu banyak Habib, nggak jadi masalah, dan saya tidak pernah benci kepada mereka. Apa? Mendudukan pada porsinya.
Cuma kan permasalahannya kan bukan pada kitanya, apa? Pada oknum ba'alinya yang tidak mau menerima kenyataan kalau mereka itu bukan cucunya Rasul. Ini yang jadi masalah. Mereka ngancam-ngancam, ngotot-ngotot, benci, keras-keras. Lah akhirnya begitu di sana keras, kitanya keras lagi. Lah jadi sebetulnya yang ekstrim mana? Saya diiman dengan orang-orang NU tidak pernah bicara nasabnya Habib berapa tahun, udah puluhan tahun, tidak pernah dibicarakan. Tapi para habaib, oknum-oknumnya banyak, akhirnya yang kurang ajar. Contohnya seperti ini. Pada waktu saudara-saudara sekalian tahun 70-an, itu adalah ada permasalahan di bangsa ini tentang masalah Habib. Yang membela siapa? Yang membela Gus Dur. Yang membela itu Gus Dur. Sangat luar biasa Gus Dur membela habaib. Saya tahu sendiri karena saya sering bertemu dengan Gus Dur. Tapi apa dibalas oleh habaib? Oknum-oknum habaib membalasnya apa? Gus Dur itu buta mata buta hati, di depan masyarakat diledek, Gus Dur dihina. Sekarang saya tanya, mana yang ekstrim? Anda ini pikirannya jangan terbalik. Jangan karena Anda cinta kepada oknum habib, silakan, barangkali itu guru Anda, silakan. Karena itu guru, kita anggap ulama, al-ulama warasatul anbiya, bukan masalah ba'alwi dan habibnya. Tapi nasab hati-hati. Ba'alwi nasabnya batal, dan yang membatalkan bukan keiman. Siapa? Ulama-ulama. Sebelum keiman sudah banyak. Imam Fakhruddin Ar-Razi, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir, yang ada di Jordan, itu Naqabatul Ashraf internasional, itu semuanya membatalkan ibtalun nasab li ali ba'ali, sudah ada di Mesir. Itu diantaranya adalah ketua nakibnya, yaitu Imam Syarif Audah Al-Hasani, mengatakan ibtalun nasab li ali ba'ali, mengeluarkan surat keputusan membatalkan nasabnya Ba'alwi. Jadi ini bukan urusan saya, bukan urusan keiman. Ini adalah urusannya siapa? Ya urusannya Ba'alwi. Dengan literatur-literatur yang ada. Kenapa kalian berbuat seperti itu pada nasabnya Rasulullah? Masalahnya nisbat kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Man intasaba ila ghairi abi fa huwa mal'unun indallah. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada yang bukan bapaknya, maka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Jadi saudara-saudara kalian, ketika ada lagi saudara-saudara kalian, bagaimana yang namanya Ki Ma'ruf Amin itu membela habaib. Pada waktu ada habaib punya gerakan yang disebut FPI. Sampai sebagian orang ada yang mengatakan kalau Ki Ma'ruf itu sudah terpengaruh FPI. Ya kan seperti itu dulu tuh. Sehingga ada kadang beberapa orang NU enggan mendekati Ki Ma'ruf kan. Begitu Ki Ma'ruf sudah keluar dari MUI, barulah kita mendekati Ki Ma'ruf. Pembelaan Ki Ma'ruf terhadap habaib sangat luar biasa. Tapi ketika Ki Ma'ruf itu muncul jadi wakil presiden, ada beberapa oknum habaib yang sangat luar biasa. Ini menurut saya sudah melewati batas. Apa contohnya? Ada oknum habib yang berbicara di depan jamaahnya, sudah menyebut nama Ki Ma'ruf, cuma namanya saja Ma'ruf Amin, itu disebut dengan binatang yang najis kayak Ma'ruf. Nuhun sewu nih, Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Semua jamaahnya bicara babi, ribuan jamaah. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Sekarang saya tanya, apakah itu tidak akan merusak bangsa? Kalau kita katanya punya adat, kalau kita katanya punya karakter ke Indonesia, kalau kita sudah dibina dan diwarisi oleh Mataram, Islam Ajam, Islam Majapahit, Islam Priangan, Islam, kerajaan-kerajaan kekancingan, adat budaya Nusantara, apakah Habib semacam ini tidak akan merusak di Indonesia ini? Merusak. Saya tanya, itu merusak apa tidak? Merusak. Sekarang saya tanya, apakah kalau kita melawan mereka, apa kita dianggap ekstrim? Kalau Anda menganggap kita ekstrim, Anda pikirannya terbalik. Berarti Anda secara tidak langsung rela bangsa ini dihancurkan oleh mereka. Kan seperti itu. Kita ini tidak rela bangsa ini dihancurkan oleh mereka. Dan mereka itu nyuwun sewu. Ini sudah terbaca bahwasanya mereka itu bukan gerakan sembarangan. Ini sudah sistematis dan terorganisir. Kita sudah melacak, bahkan kita sudah kerjasama dengan beberapa anggota BIN. Saudara-saudara kan itu. Maka dari itu, kalau seandainya
Kalau seandainya kami mengatakan Ba'ali itu bukan cucunya Rasul, Habaib ini bukan cucunya Rasul, Habaib ini genetikanya adalah genetika ras Yahudi, itu kami sedang bicara ilmu kenyataan dan kami sedang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ketika kamu sudah mengerti tentang kebenaran, jangan kamu simpan, dibuka, diberikan pencerahan kepada masyarakat. Kitmanul ilmi man katama ilman aljamahullah ta'ala bilijami minan nar. Barang siapa yang menyimpan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat tetap akan dalam kesesatan, masyarakat tetap akan berada di dalam kesesatan, maka akan kita diancam oleh Allah, akan diganting oleh Allah dengan sesuatu, atau dirakit oleh Allah dengan rantai dari api neraka. Itu sangat tidak boleh. Kita tidak sedang benci, tapi kita bicara mereka. Ini ilmiah. Kita bukan sekedar hanya ecek-ecek biasa atau sumpah kaleng-kaleng. Bukan, ini ilmiah. Manuskrip sudah dibuka. Dan ini sudah kami berhubungannya dengan yang ada di Mesir, yang ada di Jordan, yang ada di Pakistan. Kami sudah ke sana dan kami selalu berhubungan. Dan itu memang semua mengatakan itu batal. Itu kerjaannya kaum sufi-sufi yang ada di Hadramaut, yang mengatakan dirinya adalah sebagai cucunya Rasulullah, walaupun tidak semua sufi seperti itu. Sehingga kadang-kadang di framing oleh orang-orang Wahabi itu ada kisah seperti ini, ada isu seperti ini, mereka juga ada senang juga. Karena apa? Bisa memukul kaum sufi, padahal yang nggak seperti itu kita. Ya biarkan saja, nanti ada waktunya kita mukul mereka juga. Ini ngurusi Pak Alwi dulu lah supaya sadar. Jadi artinya begini, artinya kalau seumpama Ba'alwi itu mengakui, ya kami secara manuskrip dan data memang kami bukan cucunya Rasulullah, kami akan menjadi manusia biasa. Nah, maka baru itu akan selesai semuanya. Nanti makam-makam sejarah yang dibelokkan kami ya paham dan kami mengerti ini makam dibelokkan. Ini coba saya menyarankan supaya ini semua diperbaiki, diluruskan lagi sejarahnya, makamnya dirubah lagi, dan kami mohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Selesai masalah itu, dan kita tetap menghormati Habib itu. Kalau jadi ulama, jadi kiai, ya dihormati, tapi kalau suka nge-track di rumah-rumah ya jangan dihormati. Jadi tolonglah panjenengan itu pikirannya itu yang bersih, ya. Jadi memahami itu biqalbin salim, dengan satu hati yang selamat. Bahwa kita itu tidak sedang benci kepada Habib, kita sedang bicara apa adanya. Kalau sumpah Habibnya nggak terima, ya keluar saja. Karena asumsinya Habib kalau Yahudi kan sesat, padahal tidak semua Yahudi sesat. Tidak apa-apa ras Yahudi, apa salahnya dengan ras? Kalian juga ada ras Jawa, apa salahnya dengan ras? Memang kalau ras Jawa tidak boleh jadi ulama, mentang-mentang aja bukan Arab, oh enggak seperti itu. Tapi ketika mengatakan seumpama yang namanya KRT semua Diningrat itu adalah rasnya ras Jawa, itu bukan berarti benci, bukan, lagi ngomong apa adanya. Cuma kan permasalahannya Mbak Ali itu ketika diomong apa adanya kan marah. Anda itu bukan ras Arab Kanjeng Nabi, tapi Anda itu dari ras Yahudi. Kan marah karena apa? Karena mereka dulu-dulunya itu sering menyerang Yahudi, dari akhirnya kan ibarat pukul kena sendiri. Jadi itu bukan masalah saya, itu bukan masalah kita, itu kan masalah mereka pada diri mereka. Makanya kalau benci kepada seseorang jangan terlalu benci, akhirnya kepukul diri sendiri. Nah itu jadi bukan. Mohon maaf, ras Yahudi itu banyak yang jadi ulama ya. Iya, contohnya siapa? Contohnya adalah Imam Ka'bul Akhbar, itu ulama besar, itu rasnya Yahudi. Kemudian Wahab bin Munabbih, termasuk Imam Ibnu Jurayj, itu juga adalah ras Yahudi. Siapa yang dipuji-puji oleh ulama tafsir, termasuk Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti itu di dalam tafsir Jalalain dia. Siapa? Abdullah bin Salam adalah sosok seorang Yahudi yang sangat soleh, yang sangat alim, dihormati oleh para sahabat dan dihormati oleh orang lain. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah ras. Mau ras Yahudi, mau ras Jawa, mau ras Sunda, kalau itu sebagai ulama besar kita hormati. Tapi kalau suka nge-track di jalan, nge-track di rumah, siapapun rasnya yang nggak boleh dihormati, harus disadarkan, harus dituntun, dan nggak boleh dimenangkan. Ini permasalahannya kan, kalau Mbak Ali itu suka nge-track kadang-kadang, tapi pengennya diikuti.
suka nge-track tapi menjamin-jamin orang masuk surga. Siapa yang ikut sama saya berarti pasti masuk surga. Lo Anda saja nggak bisa masuk ke rumah, mana masuk surga? Ya kan? Ada orang begini. Makanya saya pernah bicara sama oknum Mbak Andi. Itu karena bicara sama kiai saya tegur oknum Mbak Andi. Saya bilang, ente bicara begitu? Dia bilang, enggak bisa. Dia kalau manggil saya Habib karena hidungnya sama-sama panjang. Keuntungan saya di situ sama-sama panjang. Jadi kalau taruh hidung kan saya berani itu. Kalau sampai yang pesek-pesek kan nggak berani taruh hidung juga. Saya bilang, ente bicara begitu kata siapa? Ya, kalau aku Habib maka masuk surga, pasti akan dijamin masuk surga. Surga yang mana ente? Ente minta uang aja sama kiai, mau surga. Kalau surga itu walaupun masa atum, apa yang ente minta, itu pasti ada di surga tuh. Kenapa ente minta uang sama kiai? Minta aja di surganya ente. Oh, dua surga enggak ada surga menyunyot orang yang uang. Surga nopo itu surga kerek banget. Gitu? Jadi sekarang begini gitu. Jadi kita ini bicara nggak usah terlalu tinggi lah. Bicara apa yang ada di sekitar kita saja. Bahwa itu doktrin-doktrin yang tidak bagus. Contoh begini yang ada itu adalah Mbak Yai Ma'ruf Habib. Nomor selanjutnya, contohnya lagi ada seorang oknum Habib yang muda. Dia baca Quran nggak lempeng, baca kitab dari kiri ke kanan, persis sama seperti tanda tangannya. Makanya kalau saya menunjukkan santri, karena saya mondok di pesantren, jadi saya kalau tanda tangan dari kanan ke kiri. Saya bilang ini tanda tangan syar'i itu namanya nih. Kalau yang tanda tangan kiri ke kanan beri tanda tangan bid'ah, kata saya bilang. Saudara sekalian itu ada sampai berani mengatakan bahwasanya kiai-kiai, dan saya yakin yang ditujukan adalah kiai NU. Panggilnya nyuruh saya pulang buatan petak, tapi harus saya bicarakan. Anjing, babi, curut, itu di depan jamaahnya semua. Sekarang saya tanya, layakkah itu bagi anak muda yang berbicara seperti itu kepada kiai? Sekarang saya tanya, apa itu tidak akan merusak generasi muda kita? Apakah akan kita biarkan seperti itu nanti bangsa kita rusak? Apa yang kata-kata Kiai Mukhbir tadi, bangsa Indonesia bisa perang. Iya, kalau berani yang ada di depan, bangsa kita bisa perang antara antar umat Islam. Kenapa? Karena didikannya seperti itu. Bagaimana kita punya NU, tapi bagaimana oknum-oknum habaib sebelum terjadi isu-isu masalah nasab dan masalah pembelokan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat berlawanan dengan NU. Mereka ngajari pengikut-pengikutnya, para muhibbinnya tidak lagi menghormati Kiai NU. Tidak boleh menghormati Kiai NU. Kiai NU sudah jadi mainan. Buya Said Akil ketika itu masih menjabat sebagai PBNU. Semua oknum Habib kalau manggil Buya Habib, Buya Said atau Buya Said Akil, dipanggilnya cuma namanya saja Said Akil. Kadang-kadang cuma si Said, Gus Yakut, si Yakut, sampai Ki Ma'ruf, si Ma'ruf. Akhirnya muhibbin yang undangnya si Said semua. Dianggap Said itu adalah agen Yahudi. Allah Maha Besar, ternyata mereka lah yang Yahudi. Si Said itu adalah Abdul Bustur juga Bustur. Sampai saya itu sempat sakit hati ketika Mbak Yeni tampil itu, ada yang berteriak dan anaknya orang buta. Saya sakit hati sekali, terus saya sempat nggak bisa tidur. Kenapa? Ini kayak NU dibeli. Kalian orang NU itu sebetulnya ada di garda depan, karena ini yang dihancurkan adalah kekuatan NU. Juga mereka kan pinter, yang satu ada di luar NU, yang satu ada di dalam NU. Ketika di luar NU rungkat, maka yang di dalam NU dibela orang NU. Nah itu kalian yang bela. Ini kan seperti itu, cara ngumpetnya kan seperti itu. Jadi akhirnya mereka tidak habis semuanya kekuatan. Sekali lagi, ketika ada penyerangan dan kehancuran, maka akan bisa disusun lagi. Nah ini yang jadi bahaya. Sebetulnya kayak NU. Yang itu bagaimana di framing yang namanya Kang Said Agil sangat dibenci sekali. Orang itu muhibbinnya mereka itu kalau melihat Kang Said Agil itu sudah jijik, seperti hanya melihat kotoran dan najis. Siapa yang memframing mereka? Menurut saya tanya, seperti itu dianggap ekstrim atau tidak?
Kenapa Anda sebagai orang itu mengatakan mereka tidak dianggap ekstrim, tetapi kita membela, kita yang membela KNU dengan cara melawan doktrin mereka? Kok kalian menganggap kita ekstrim? Dari mana? Apa kita nunggu hancur seperti Palestina dulu? Ya nanti akan hancur, nanti kita akan justru adanya gerakan pelurusan sejarah ini. Habaib ini gerakannya itu kita tahan, doktrinnya kita lawan dalam rangka supaya Indonesia jangan terpecah belah, supaya Indonesia itu jangan hancur seperti Palestina. Sebab mereka itu memang pecah belah. Saudara-saudara sekalian, saya sudah melihat gerakan kaum Ba'al itu sudah mulai melawan NU, sudah mulai tahun 2000-an itu sudah mulai gerakan-gerakan melawan terhadap NU. Sampai saudara-saudara kalian ada pengklaiman nama Haul Solo, padahal yang dihauli adalah Ba'ali, padahal Sohibul Hal yang ada di Solo adalah para ulama-ulama tidak pernah disebut. Tawasulnya itu Ba'ali semua. Akhirnya masyarakat berasumsi kalau kita masih ngerti anak cucu kita bagaimana. Sebuah kebatilan apabila tidak ditangani berlarut-larut terus akan diklaim sebagai kebenaran. Oh berarti Solo punya Ba'ali, Pondok punya Habib. Ditambah lagi Habibnya mengatakan bahwasanya Jawa ini adalah milik para aulia karim, milik para ulama Hadramaut Yaman. Jadi artinya bukan milik Mataram, bukan milik Priangan. Berarti bukan miliknya Majapahit, bukan miliknya Pajang. Ini gimana urusannya? Banyak sekali pembelokan-pembelokan semacam itu yang harus kita tangani dengan sabar, dengan telaten, dan tentunya dengan hati dan niat yang lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan terlalu semangat, saking semangatnya akhirnya terperosok dalam jurang yang mengerikan. Jadi kita ini untuk menahan. Kenapa? Karena kalau seumpama tidak diluruskan, segera diluruskan, apa jadinya bangsa ini? Saya tidak bisa membayangkan masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, klaim dirusak nama. Ada lagi akibat daripada kejadian yang sangat sederhana di Garut, pembakaran bendera HTI. Padahal itu bendera HTI tadi di-framing oleh para Ba'alwi dan lainnya. Itu adalah bendera kalimatut tauhid. Mereka ngebloknya sama dengan orang Wahabi. Bukankah mereka orang ahlu sunnah suka sholawatan sama dengan NU? Kenapa mereka ngeblok arafahnya ke sana? Orang NU harus cerdas. Mereka itu berlindung kepada kita ya kalau di saat ada kepentingan. Di saat mereka itu ketakutan, melindungi kita. Tapi di saat mereka punya kekuatan, menghajar kita. Itu gaya orang Yahudi. Lah perjanjian-perjanjian, orang Yahudi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, min ba'di mitsaqih. Itu sudah diperkuat oleh Allah perjanjian yang mereka tetap aja melanggar. Jadi bagi mereka klan daripada Yahudi ini pelanggaran terhadap perjanjian, norma-norma yang dibangun. Jangan harap seperti kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, tidak ada istilah begitu. Asal ada kepentingan, langgar nggak jadi masalah. Ini yang mengkhawatirkan kita. Maka dari itu saudara-saudara itu klaim luar biasa. Sampai saudara-saudara akibat daripada itu framingnya apa? Kalimat tauhid. Padahal kan yang membakar bendera itu kan bukan kita saja yang ada tulisan kalimat tauhid itu. Contoh apa? Contoh Yaman. Yaman membakar bendera Saudi kan ada kalimat tauhid. Kenapa mereka tidak diklaim untuk benci kepada kalimat tauhid Saudi atau Yaman? Yaman kan negara yang habaib. Karena habaib karena Saudinya itu nyerang Yaman, akhirnya masyarakat Yaman rame-rame membakar bendera Saudi. Kan ada tulisannya apa itu? La ilaha illallah Muhammadur. Kenapa mereka tidak di-frame benci kepada kalimat tauhid? Kenapa NU yang di-frame itu? Jadi mereka itu adalah apa? Yu'minuna bi ba'dil ayat wa yakfuruna bi ba'd. Mereka itu menggunakan ayat untuk ini, tapi ayat Al-Quran yang lain tidak digunakan. Jadi mengutak-kutik ayat Al-Quran dari ayatnya Allah sejak zaman dulu, zamannya Taurat dan Injil itu apa? Bima tahwa anfusuhum, dengan sesuatu yang mereka senang, mereka hawa nafsunya contohnya kemana, maka digunakan. Yang tidak pas yang dibuang ayat Al-Quran. Ayat-ayat Allah semacam Taurat, Injil, kalau nggak suka ya nggak dipakai, kalau yang suka dipakai.
Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, am yaqtuluna nabiyina. Kemudian apa namanya? Apakah kalian itu membunuh para nabi para rasul? Ketika para nabi para rasul itu apa namanya? Menurunkan satu hak bima la tahwa anfusukum. Dengan satu hak yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ini ciri khasnya orang Yahudi. Maka ayat Al-Quran yang ini dipakai, yang ini tidak dipakai. Lah kalau urusannya dengan NU tidak ada ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau orang NU-nya ke sana itu memukul mundur urusannya orang NU ukhuwah Islamiyah. Kalau mereka sampai mencaci maki ulama, mencaci maki kiai, dianggapnya halal jihad fisabilillah, urusan ukhuwah Islamnya mana? Urusan adabnya mana? Kalau Anda bicara adab, kami orang Indonesia lebih mengerti adab daripada Anda. Kan seperti itu. Tidak ada ceritanya orang NU yang nggak ngerti adab, akhlak itu mesti ngerti. Maka tadi inilah framing. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata framing mereka sudah sangat keji. Ini diantaranya adalah kelompoknya Ba'awi. Akhirnya karena harokah politiknya sama, bergabunglah dengan HTI Hizbut Tahrir Wahabi. Padahal mereka suka sholawat, sudah tahlil sama dengan kita. Makanya kata Rasulullah mengatakan, awas, hati-hati zaman yang akan datang. Ada orang yang benci kepada kalian, ada orang yang suka mengkafirkan kalian. Tapi sholatnya sama dengan sholat kita, puasa dengan kita, sama dengan Ba'al itu. Tahlilannya sama dengan kita, sholawatnya sama dengan kita, tapi harokahnya beda. Yang paling keji apa? Memframing masyarakat Indonesia bahwa Banser itu di dalamnya sudah ada PKI-nya, bahwa NU sudah PKI. Ini sangat jahat sekali menurut saya. Saya yakin ini baru kekuatan mereka 10%. Bisa Anda bayangkan kalau kekuatan mereka dominan bisa 50% atau 80%, bagaimana mereka akan mencundang Nahdlatul Ulama? Saya menurut pendapat saya, mana yang ekstrim? Bahkan saya bicara kepada hati panjenengan, ini apa dibiarkan, apa kita tangani? Lawan. Dibiarkan apa kita tangani? Dibiarkan apa kita urusi? Mundur atau lawan? Kalau tidak dilawan, siapa yang mau membela negara kita? Siapa yang mau membela NU? Siapa yang mau meluruskan sejarah kita? Saudara-saudara, jadi sama sekali kita ini gerakannya adalah melawan kebatilan, bukan ekstrim, bukan. Kita tidak niat berantem sama siapapun, tapi kalau diajak berantem, insya Allah kita nyawa pun akan dilakukan. Kita tidak niat bermusuhan dengan siapapun, tapi kalau mereka niat menghancurkan Indonesia, maka kita akan ada di garda terdepan untuk mengusir mereka. Ini masalahnya sudah sangat parah sekali. Makanya ini saya menginginkan apresiasi daripada masyarakat Purbalingga. Jangan suka memframing bahwa ini atau itu, kan framingnya Ba'awi, karena mereka tidak mau kehilangan privilege ketika mereka itu disebut sebagai cucunya Rasulullah. Mereka itu cucunya Rasulullah. Saudara-saudara kalian, kemudian sekalian itu kemudian apalagi sejarah mereka itu memang seperti itu. Ini sejarah itu realita. Jadi bukan masalah benci atau tidak benci, cuma kita kan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin wa aqibatul mujrimin. Ayo kalian pelajari itu sejarah, berjalan kemana pelajari sejarah. Itu adalah ajaran Allah. Sejarah harus dipelajari karena roh kehidupan itu sejarah. Kita punya patokan dan prinsip, dasar pijakannya adalah sejarah. Sejarahnya Ba'awi itu seperti itu, yang mendatangkan adalah Belanda. Dan kalau seumpama Ba'awi itu dianggap sebagai cucunya Rasulullah, kenapa Belanda itu tidak membunuh? Profesor Dr. Sluk Hogroje mengatakan bahwasanya gerakan Islamisasi di Indonesia itu adalah Arabian Movement, gerakan Arab yang dipimpin oleh para sayyid dan para syarif, keturunannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Belanda mencari keturunannya Rasulullah, mencari keturunan Nabi Muhammad, semua itu dibantai, dihabisi, maka kiai semua lari. Semua keturunannya Rasulullah, bangsa sayyid dan bangsa syarif ngumpet. Bukan sekedar ngumpet tempatnya saja, namanya pun diumpetin, diganti dengan nama Jawa.
Semua syarif dan sajid yang ada di Mataram, saya yakin namanya Jawa Sunda. Ya, cuma kan ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Di antaranya di Indonesia dipanggilnya Gus, Raden Bagus. Bagus tuh bukan berarti ganteng, sebab yang nggak ganteng juga bagus juga. Kalau supaya kita ngelihatnya Raden Dibga ya bagus beneran. Tapi kalau ada yang nggak ganteng ya tetap disebut bagus. Kenapa? Karena bagus itu bukan terjemahan daripada bagus. Bagus atau ganteng bukan. Bagusnya itu bagus. Bagus itu apa? Keluarganya orang yang baik akhlaknya Rasulullah. Dan orang yang artinya namanya artinya baik. Siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hasan itu artinya bagus, Husainnya bagus. Makanya anak cucunya di Indonesia diganti bagus, bagus, Agus jadi Gus. Makanya saudara-saudara jangan tertipu kalian. Ijra'u nutfatin nubuwah, mengalirkan darah kenabian yang dilakukan oleh para ulama, para wali yang sajid dan syarif. Itu orang syarif dan sajid semuanya itu adalah wali songo dan semuanya itu adalah kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin orang dengan orang Nusantara di Aceh, di Maluku, di mana. Akhirnya lahirlah para sajid, para syarif, tapi bentuknya bentuk lokal. Sungguh sajid kasarif tapi ibunya pesek, nggak ada Arab-Arabnya. Sehingga kalau sampai ngaku sajid syarif keturunnya Rasulullah, nggak ada yang percaya. Potongan syarif kok kayak begini, kok potongnya memble kayak gitu. Syarif sajid tuh yang gantung-gantung kayak gini, bahal yang pantas kan gitu kan. Kalah tampang kalian. Ya. Ini pernah terjadi zamannya, subhanallah, zamannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pernah dicaci maki oleh orang. Karena mungkin ya saya kan nggak tahu bagaimana wajahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu mungkin dianggap oleh sebagian orang kurang ganteng. Akhirnya ada orang mencaci maki, Husain, kamu kebentuknya ganteng jelek sekali kamu. Kamu nggak pantas jadi cucunya Rasulullah. Yang pantas jadi cucu Rasulullah itu lebih ganteng daripada kamu. Itu tuh mukanya glowing, alisnya tebal, hidungnya mancung, matanya bagus. Itu pantas jadi cucunya Rasulullah. Kamu nggak pantas. Sayyidina Ali langsung marah. Kata Sayyidina Ali sih, kamu kalau seumpama kamu bicara darah jangan dilihat dari tampak, tapi lihat darah yang ada pada dirinya Husain. Itu adalah cucunya Rasul, darahnya Rasulullah. Rupanya kejadian Sayyidina Husain ini adalah merupakan rekayasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak cucu-cucunya Sayyidina Husain dan cucunya Rasulullah itu ada di tanah Jawa, hidungnya pesek-pesek, dan yang ada yang moyoki. Moyoki itu apa? Jelek-jelekin, di antaranya kaum Bahang. Masa cucunya Rasulullah hidungnya pesek? Lah akhirnya kitanya nggak mau ngaku. Kenapa Ustaz? Ini sudah ada kejadian sejak zamannya Sayyidina Husain. Itu jawabannya seperti itu. Maka Sayyidina Ali sudah memberikan bekal jawaban untuk kita semua. Jadi semuanya itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sampai saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, ada satu kisah. Kemarin ada ditemukan beberapa pernyataannya, sejarahnya salah seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah yaitu Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Itu temannya Syekh Maulana Sulaiman Ar-Rasuli yang Al-Minangkabawi, itu torekohnya Naqsyabandiyah, An-Naqsh wal Band. Cuma kalau orang Purbalingga kan An-Naqsh wal Band ya Naqsyabandiyah gitu. Pengennya singkat-singkat, kan orang Indonesia pengennya singkat, kepala sekolah kepsek gitu. Nah itu pengennya disingkat semua kalau orang Indonesia tuh. Makanya saya dulu pernah punya kawan dari Australia datang ke Indonesia, bingung dia apa di Indonesia banyak sekali singkatan, di kamusnya nggak ada. Dia berbekal kamus ternyata nggak ngerti kan singkatan semua, ada kepsek, ada ini, ada semua itu disingkat semua. Makanya sampai begitu Naqsyabandiyah, An-Naqsh wal Bandiyah, Naqsyabandiyah. Itu Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasili dan Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Khatib bin Abdul Latif adalah mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Itu seleting dengan Basyim Asy'ari. Beliau belajar bersama kepada Syekh Nawawi Al-Khalidi yang ada di Minangkabau, itu bersama Basyim Asy'ari. Kemudian kata Syekh Nawawi mengatakan, aduh kamu tolak usanadil ali, ayo kamu belajar sama guru saya yang ada di Mekah, yaitu Imam An-Nabhan Al-Khalidi. Akhirnya Basyim Asy'ari, Imam Ahmad Khatib dengan Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli belajar di Mekah, mengambil tarekat Khalidiyah. Maka akhirnya dicampuran Naqsyabandiyah Khalidiyah.
Jadi itu adalah merupakan ulama-ulama Nusantara. Ada satu catatan yang menarik yang ditemukan oleh orang-orang sejarah daripada Sumatera Barat, bahwasanya Imam Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minaqabawi, mursyid tarekat Naqsyabandiyah, itu menyatakan dengan jelas, sejelas-jelasnya kepada kita, wahai masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Barat, hati-hati terhadap kelompok orang Yahudi yang dikumpulkan oleh Belanda dalam Rabitatul Alawiyah. Karena mereka itu adalah tampangnya tampang Arab, tetapi mereka sesungguhnya orang Yahudi yang akan merusak kita semua. Itu Imam Ahmad Khatib jelas menyebut RA, Rabitatul Alawiyah. Kalau Anda protes sama Imam Ahmad sama. Saudara-saudara, jadi saya tidak begitu kaget kalau sumpah Mbak Mufid menyatakan dia adalah Yahudi. Ya, memang seperti itu. Dan Mbak Mufid seperti itu bukan berarti dalam rangka menghina. Kenapa Anda merasa terhina jadi ras Yahudi? Bukankah katanya ras Yahudi adalah ras tertinggi? Kalau sumpah sampai katakan, Gus, kalau sampai rasnya apa? Ya ras Quraisy. Wis, apik ora apik Quraisy. Kata-kata wong perbandingan itu Quraisy itu kan boten apik sedoyo. Boten saya sedoyo kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Lahab boten Quraisy sedoyo. Tapi ya, saya harus mengakui memang saya itu dari Sayyidina Husain dan saya dari Hijaz bukan dari Yaman. Ya Quraisy. Penak orang penak ya Quraisy. Cuma kan saya Quraisynya dari yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek seperti Abu Jahal juga gitu. Maka dari itu, ini sebetulnya pengakuan terhadap ras itu jangan diingkari sejelek apapun itu suku. Kalau hanya orang Jawa, orang Jawa. Kalau saya orang Sunda, orang Sunda. Orang Jawa, orang Jawa. Kalau saya orang Cirebon, orang Cirebon. Kalau sampai orang Ambon, orang Ambon. Nggak usah sampai ini, kalau saya bukan, saya dari Jakarta. Saya ini Jakarta. Ya sampai orang Purbalingga, enggak, saya lahirnya di Jakarta. Walaupun ibu saya orang Purbalingga, saya orang Jakarta. Seolah-olah menghindar diri itu nggak bagus. Jadi bukan untuk ihana, istizah, bukan, mengingatkan para ba'ali dan habaib bahwa Anda itu rasnya ras Yahudi. Dan tidak ada yang salah dengan ras. Kalau Anda orang alim, terhormati jadi ulama. Tak suruh anak saya suruh belajar ke Anda. Kenapa? Karena ilmu agama dipegang oleh siapa saja tanpa ras. Walau kana abdan habasyian, walaupun seorang Afrika yang kulitnya hitam, kata Rasulullah, ya kamu ilmu dan harus diambil. Kita tidak benar membedakan ras, karena Islam itu tidak ada istilah ras ini, ras ini, ras ini. Kan begitu. Jadi la fadla li arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Baik Yahudi, Arab, Amerika, Sunda, Jawa, nggak ada keistimewaan di depan Allah kecuali ketakwaan. Ini agama kita. Jadi maka dari itu, ya. Jadi mungkin karena Bang Ali takut kehilangan sesuatu di Indonesia ketika tidak disebut sebagai cucunya Rasulullah, itulah yang mereka serang. Akhirnya sebetulnya mereka yang ekstrim, bukan kita yang ekstrim. Kita bicara ilmu seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian kalau sumpama dipaparkan dengan segamblang-gamblangnya itu nanti akan akan terbuka semuanya. Saya beberapa mengikuti jurnal-jurnal dari luar negeri juga. Saya juga baca-baca juga beberapa Nakubatul Ashraf yang kadang-kadang jurnalnya ada. Saya baca juga itu semuanya. Dari kisahnya bagaimana Banul Ahdal, Banul Qutaimi dan Al-Qabiji itu bagaimana. Itu semua saya baca semua dan ternyata memang betul-betul sangat luar biasa. Insya Allah nanti akan saya jelaskan, mungkin barangkali ada panjenengan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, malam hari ini mungkin ada juga yang baru langsung mendengar.